Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wasi'al azimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthu litatmima makarimal akhlaq, al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq, wa ala alihi masabihas sunnatil a'lam, wa ashabihi al-badhilina anfusahum litawdihas syara'i wal ahkam, wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihibzi namusiddin, amma ba'du. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib kita membuka kitab turas, tasawuf dan fikih. Dan insyaallah malam ini kita membuka fikih. Kita meneruskan kitab fikih bab salat. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب المؤلف كتاب المغني والشرح الكبير للشيخ الإمام العلامة ابن قدامة، ويليه الشرح الكبير للشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي، ونفعنا بهما والmuslimina bi'ulumihima wa bi'ulumin jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab fikih ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami ya Allah ya Tuhan, segala apa yang kami hajat dan niatkan bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita yang lalu sudah sampai bab tentang ad-du'a wa dzikru aqibas salah. Doa zikir setelah salat. Ya. Kita ulang sedikit fadilah doa zikir setelah salat. Wa qala Abu Hurairah berkata, Ja'al fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Rasulullah didatangi orang-orang miskin. Jadi ramai-ramai. Mereka mengatakan, "Dhahaba ahlud duthur minal amwali bid darajat al-ula wan na'imul muqim." Ya Rasulullah, telah datang
ahlud dusur, ini nama tua ya. Kalau kita udah ada datang kelompok dari Jawa Tengah gitu lah, mereka kaya-kaya, bidarjatil ula. Mereka adalah orang yang memiliki derajat yang tinggi, ya pejabat begitulah. Tapi soleh, sudah pejabat soleh. Wa na'imul muqim, mereka ketika datang kemari menetap di sini kaya sekali. Artinya sangat berkecukupan. Mereka tidak ada kekurangan ya Rasulullah. Sementara kami ini miskin. Yusalluna kama nusalli, mereka ahli salat sebagaimana kami juga orang yang salat ya Rasulullah. Kami cemburu ya Rasulullah. Mereka sudah kaya, pejabat berpangkat tinggi, salat sebagaimana kami juga orang yang salat, tapi kami miskin. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa ya Allah sebagaimana kami juga berpuasa. Walahum fadlun amwaluhum, mereka bisa menggunakan hartanya dalam kesolehan. Kelebihan yang dimiliki mereka itu mereka bawa dalam kesolehan. Yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yatasaddaqun, mereka dengan hartanya ya Rasulullah bisa haji, bisa umrah, dan bisa bersedekah. Sementara kami ini orang miskin, ya ibadah sajalah, ibadah saja. Akhirnya faqala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum bihadithin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikukum ahadun ba'dakum wa kuntum khairum min antum baina zahranihim illa man amila mithlahu. Kata Rasulullah, maukah kamu aku ceritakan, maukah kamu aku beritahukan satu amalan, dan amalan itu kamu harus pegang teguh, jangan kamu tinggalkan sekalipun kalau bisa. Jika kamu bisa istiqomah dengan amalan ini, maka kamu akan lebih baik daripada harta kekayaan mereka, meskipun mereka orang soleh. Lebih baik daripada harta kekayaan mereka. Wa kuntum khairan min antum baina zahranihim, dari kekayaan mereka. Jadi kedudukan kamu bisa lebih tinggi dari kekayaan orang yang soleh. Orang kaya, dia membelanjakan dengan kekayaannya di jalan yang ma'ruf, dia bersedekah. Kecuali kata Rasulullah, kalau mereka juga mengamalkan ini seperti kamu. Jadi apa itu? Tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, jangan sampai kamu meninggalkan setiap habis salat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu.
zikir. Ini bersama. Ini Rasulullah mengatakannya bersama-sama. Nanti ada hadis lain boleh sendiri. Tapi afdalnya berjemaah. Karena Rasulullah di sini menerapkan jemaah. Nanti ada ininya. Buktinya dalam hadis lain Rasulullah berjemaah. Itu dia. Fakhtalafna bainana faqala ba'duna. Jadi tentang hadis masalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ini riwayat banyak yang meriwayatkan tapi ada yang berbeda. Di kalangan kami kata mazhab ini ada berbeda pendapat. Nusabbihu 33 wa nuhammidu 33 wa nukabbiru 34. Ada riwayat lain mengatakan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, tapi Allahu akbarnya 34 kali. Itu dia. Ini menunjukkan bahwasanya zikir itu Rasulullah mengajarkannya berbeda-beda. Tapi yang ma'ruf, dia yang mu'tabar, yang kuat adalah 33 kali semuanya ya. Jadi 99. Faraja'an ilai faqala yaqul subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakunu minhunna kulluhunna 33. Jadi ada penambahan, bisa subhanallah alhamdulillah wallahu akbar hatta yakun sampai jumlahnya itu 33. Qala fi riwayat Nabi Daud yaqul, ada riwayat yang bersumber dari Abu Daud, dia mengatakan hakadha wala yaqta'uhu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi jangan sampai ditinggalkan katanya ketika berzikir itu, setelahnya nanti subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dimasukkan. Jadi zikir-zikir setelah sholat ini banyak ya riwayat. Banyak, tapi penekanannya tadi itu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nanti setelah itu kemarin sudah kita sebutkan, Rasulullah setiap habis salah mengucapkan istighfar, bukan alhamdulillah ya. Kenapa istighfar? Karena kita dalam salat belum tentu sempurna khusyuk kita, dan belum tentu diterima salat kita. Kalau kita habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah, itu seolah-olah kita merasa sholat kita udah sempurna ya. Ini petunjuk semua banyak. Ini 4 mazhab ya. Ini 4 mazhab. Bukan hanya kitab ini yang kita ajarkan. Kita juga mengajarkan fikih Islam wa adillah, 4 mazhab. Sama. Silahkan nanti dicek. Nggak ada setelah sholat Rasulullah alhamdulillah langsung alhamdulillah. Istighfar dulu. Makanya dalam satu riwayat 3 kali Rasulullah. Nanti riwayat lain banyak. Ada 6, ada sekian. Jadi kalau macam nengok sikon, kalau macam musola kita ini, kita pakailah riwayat yang tiga kali ya. Sebagaimana sudah kita terangkan kemarin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Jadi Rasulullah setiap habis salat itu mengucap istighfar 3 kali. Ya, itu dia. Dan ini harus dicatat ini. Orang-orang yang mengingkari habis salat enggak ada zikir berjemaah. Ini harus dicatat. Ini kitab muktabar. Ini kitab ini Pak, 15 jilid ini Pak. Dan ini kitab muktamad. Kalau dalam karya ilmiah disebut namanya kitab primer. Ini bukan sekunder, kitab primer. Kitab dasar sebagai rujukan mazhab Ahmad bin Hanbal. Dan ini bukan satu mazhab, 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kita tetap memakai kawaid mazhab Imam Syafi'i karena kita mayoritas mazhab Syafi'i. Tapi bukan berarti semuanya pendapat di sini kita tolak, tidak. Tapi kita mengambil yang rajih, yang kuatnya ya. Ada masanya nanti memang kita boleh talfik mengikuti pendapat yang berbeda. Untuk apa? Kemaslahatan atau sebab darurat. Kita teruskan. fa'in adla ila ghairihi jaza li'annahu qad rawiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairuhu. Jadi
Ini boleh pilihan ya, boleh dibaca semua riwayat-riwayat dalam zikir. Boleh juga tidak, karena panjang ya, banyak sekali riwayat-riwayat tentang zikir dan doa yang diajak oleh Rasulullah. Harus nengok sikon. Jangan sampai kita tidak ada firasat di dalam beribadah. Habis sholat kita bantai istighfarnya Pak, 100 kali istighfar aja itu, iya kan? Alhamdulillahnya, belum lagi nanti zikir yang lainnya. Jadi kita harus nengok sikon, karena ada gitu, baru istighfarnya saja jemaah udah bingung ya kan? Banyak sekali. Jadi kalau kita mau memperbanyak di rumah, jadi kalau untuk jemaah carilah yang ala kadarnya, sekedarnya. Jangan terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek, terkecuali hal-hal tertentu. Kenapa kita setiap habis isya ta'lim kita pendek-pendek? Karena kita menahan hadas itu lama Pak, dari sebelum maghrib sampai isya. Iya, yang berbeda kalau ada orang yang baru datang. Ini ustaznya kok pendek kali ini ayatnya kan? Iya, karena dia nggak merasakan apa yang kita rasakan, ya kan? Karena kita ta'lim, kita sudah hadir dari sebelum maghrib. Makanya kita sholat isyanya itu ya ayatnya pendek-pendek. Apalagi umpamanya kalau ada acara. Jadi kita pakai yang pendek. Kalau orang yang baru datang, ya ini gimana sholat isya kok pendek kali katanya. Iya kan? Nggak tahu dia kita menahan hadas itu dari sebelum maghrib. 1 jam sebelum maghrib udah berwudu kita kan? Ada. Nah, ini dalilnya ya, bahwasanya kita disunnahkan. Jadi judulnya kan wa yustahabbu dzikrullah wa du'a akibat salah ya. Jadi disunnahkan kita zikir dan doa setelah selesai salat. Jadi bukan bid'ah. Itu bagaimana dengan suara tinggi? Ini insyaallah akan kita baca. Anna hadatha 'anil mimbar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi setelah habis salat Rasulullah sering membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Wahdahu la syarikalah, Allah itu esa, tidak ada yang menserikatkannya. Jadi ini amalan sangat bagus sekali ya. Secara maknawi juga sangat bagus, selalu menguatkan tauhid kita. Kita teruskan lahul mulku wa lahul hamdu, hanya baginya lah Allah dari segala maharaja, dan walahul hamdu, dan hanya bagi Allah lah segala pujian. Jadi kita nggak pernah stres kalau nggak dipuji orang ya kan? Jadi jangan sampai kita stres nggak dipuji orang, asik dibenci orang saja, jangan pernah stres. Asal jangan Allah yang membenci kita. Selagi Allah redha, sebagaimana kemarin hadisnya kan, Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya, kemarin kan sudah kita terangkan itu hadisnya, dan itu doa. Walau seluruh manusia mengatakan kita baik, kata Allah, kata Rasulullah dalam doa itu. Tapi kalau kata Allah tidak. Walau seluruh manusia membenci kita, meremehkan kita, merendahkan kita, tapi kata Allah tidak. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita, dan tak ada yang bisa menolak takdir Allah. Begitu juga tak ada kesungguhan yang mampu kita lakukan tanpa redha Allah. Mau sehebat apa kesungguhan kita mencari harta, mencari ilmu, mencari apa saja, kalau Allah tidak redha sama kita, hilang itu. Berapa banyak saya pengalaman lihat orang-orang yang dari kecil belajar kitab Pak, belajar kitab sampai tua belajar kitab dan mengajar kitab, tapi hidupnya yang ngajar-ngajar gitu saja. Ilmunya itu tidak bermanfaat untuk orang banyak. Ketika dipercaya nanti dia duduk di MUI, panas hati, akhirnya dia keluar. Jadi saya bingung, ini belajar kitab selalu, tapi selalu merendahkan dirinya dan tidak mau dia bagaimana ilmu yang dipelajarinya itu bisa bermanfaat lebih banyak kepada orang yang lebih besar dan lebih banyak lagi.
Ternyata apa? Itu tadi, adab-adab ketika dia menuntut ilmu tidak ada. Hormat kepada gurunya kurang. Jadi ya udah, ngajar, cari makan, pagi sore siang malam dapat, ya gitu sajalah. Kaya tidak, miskin juga tidak. Jadi sangat disayangkan. Kenapa? Inilah dia, kalau sudah Allah tidak redha. Ini pernah dijabarkan oleh Imam Syafi'i. Nanti banyak orang-orang yang menuntut ilmu, nanti dia terbuang di kampung-kampung. Bukan berarti kiai-kiai kampung itu rendah, bukan. Maksud saya bukan yang itunya. Banyak kiai kampung justru mereka amal zarihnya lebih besar, melahirkan ulama-ulama, murid-muridnya. Yang saya maksud bukan itu. Artinya gini, dia punya ilmu, tapi ilmu dia itu tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khalayak ramai. Hanya untuk dirinya saja. Kemana-mana dia dikasih jabatan, dia ketakutan. Dia nggak percaya diri. Bahkan ada orang yang lebih rendah ilmunya dari dia, dia diam saja. Ada orang salah, dia pun diam. Paling-paling dia mengatakan, nah menurut aku salah itu, menurut saya begini, gitu saja. Jadi nggak ada meluruskan, nggak bisa meluruskan. Jadi akhirnya suatu hari begini, pernah nelfon saya istrinya, menanya hukum. Saya bilang begini, Bu, suami ibu itu orangnya alim, nggak usah nanya sama saya. Dia lebih hebat dari saya, umurnya lebih tua dari saya. Diam aja. Adil aja. Kalau saya perhatikan, sepanjang saya mengetahui, adab-adab dalam dia menyebarkan ilmu dan menggali ilmu hilang. Suka menceritakan aib gurunya. Kita menceritakan aib orang tua kita saja nggak boleh. Menceritakan aib anak kita saja ke orang lain itu aib, sangat buruk. Apalagi aib guru. Akhirnya apa? Ya itu tadi, makomnya rendah di tengah-tengah umat. Itu ya. Ada juga nanti dia kaya, tambatan dari Timur Tengah. Tapi kalau sudah Allah tidak redha, terakhir apa? Dia bukan mengajarkan ilmu, jadi travel. Maaf, saya bukan mengecekkan orang travel semuanya jelek, tidak. Karena dia berpikir, nah lagi gini. Jadi terkejut jemaahnya, Ustaz, ya kenapa nggak ngajar lagi? Saya lihat kemarin di pasar ini bawa kelapa satu mobil pick up. Dari mana? Dari kampung, Bu nih. Kenapa nggak ngajar lagi? Padahal teman saya ini hafal Quran. Hafal Quran tamatan dari Mesir. Biasa gaji kitab dari kecil sampai dia tua. Cuma analah, Bu, kalau saya ngajar berapa saya dapat? Nggak usahkan untuk anak istri saya, katanya. Saya merokok pun kurang, katanya. Mendingan saya bisnis kelapa, katanya. Saya angkat kelapa dari kampung ke kota, sudah berapa hasilnya? Nah, itu. Jadi kalau sudah Allah tak redha, sesuatu itu akan diukur dengan dunia. Nauzubillah. Dan itu banyak ya. Banyak sekali cobaan-cobaan orang-orang soleh yang mereka tidak berani jihad di jalan Allah, mencari keridhaan Allah. Itu yang dikhawatirkan. Jadi itulah dia ya, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha memiliki segala terhadap segala sesuatu. Dia memiliki kemampuan. Artinya kita nggak boleh takut. Selalu kita menyandarkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali hanya Allah. Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Azim yang maha agung, la ilaha illallah wa la na'budu illahu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kami tidak menyembah kecuali semata-mata hanya karena Allah. Lahun ni'mah wal fadl wal thana' al-husnul jamil. Bagi Allah semata-mata segala nikmat yang ada, sampai nikmat syahwat kita, nikmat kita buang angin itu nikmat banget. Itu semua datang dari Allah. Kita buang air besar pun itu nikmat. Bagaimana rasanya kalau kita sudah tidak buang angin, bisa buang air? Iya. Wal fadl, dan seluruh keutamaan, apa saja kelebihan di dunia ini itu milik Allah. Wathana, segala pujian. Jadi kalau kita dipuji Allah, itu semuanya adalah datang dari Allah.
Jadi ketika kita nggak dipuji, maka lahul hamdu, hanya Allah yang maha dipuji, bukan kita. Wa thana'al husnul jamil, yang paling bagus dan indah itu hanya Allah. La ilaha illallah, tidak diulang lagi ya, tidak ada Tuhan selain pada Allah. Mukhlishina lahuddin, orang-orang yang ikhlas, yang semata-mata di jalan agama Allah. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir benci dia, meskipun, tapi kita tetap terus istiqamah dan ikhlas di jalan Allah. Ini diantara doa ya. Jadi saya ulang lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang singkat, tapi itu pernah Rasulullah ajarkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. 100 kali diamalkan setelah subuh. Barang siapa mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah, kana lahu 'adla 'ashara riqab, dia akan dikawal oleh 10 malaikat. Allah angkat keburukan 100 keburukan dan Allah berikan 100 kebajikan pada hari itu. Dan Allah tak temukan dia pada hari itu kecuali orang yang memberikan manfaat sama dia, tidak mencelakakannya. Dan apabila ada orang yang menyantetnya, yang mengirimkan dia ilmu-ilmu teluh, kejahatan syaitan jin yang akan mengenainya, Allah akan angkat pada hari itu. Itu ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah, di antara selain daripada untuk sholat. Jadi itu jangan ditinggalkan. Kita teruskan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallil bihinna fi duburis shalah. Nah, ini Rasulullah kebiasaannya yang lain adalah setiap habis salat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil. Jadi kita tahlil itu apa dalil? Hanya lah dia. Ya. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa Ahmad. Nah, jadi hadis sahih. Jadi zikir la ilaha illallah itu jangan sempat dibilang bid'ah. Ustaz ini lain pula katanya. Berzikir la ilaha illallah pula dia. Kuat-kuat pula lagi. Ini belum sampai kuatnya ya kan. Ini masih baru Jumat lagi. Wan Sa'din annahu kana ya'lamu bani haula'il kalimat wa yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awud biha duburi kulli salah. Nah, jadi Rasulullah setiap habis salat itu katanya selalu dia ta'awuz. Dia tambahkan dengan a'udzubillah. Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ada doa. Jadi Rasulullah setiap habis salat itu ada doa dia meminta ya ta'awuz, berlindung. Berlindung dari apa? Ya Allah ya Tuhan, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu minal jubni. Apa yang dikatakan jubn? Rasa takut. Kan ada orang takut ya, begini takut, begitu takut. Dia punya ilmu tapi dia takut menyampaikannya. Nanti dia takut terhadap kebenaran, takut sama istrinya. Nah, ini termasuk nggak? Kalau yang hak nggak apa-apa, tapi kalau yang batil janganlah pula. Jadi ini penting doa ini supaya jangan takut kita. Jangan takut kepada orang-orang yang batil. Jangan takut miskin. Jangan takut stres. Jangan takut. Itu doanya nih. Ini Rasulullah sendiri mengamalkan, padahal Rasulullah maksum. Tapi kenapa dia mengamalkan ini? Supaya umatnya jangan sampai pernah ada rasa takut, ketakutan terus. Lemah dia. Lemah hatinya. Jadi orang Islam ini walaupun kerempeng, cungkring, kurus, tapi mentalnya harus kuat. Jangan takut. Ya. Wa a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat bakhil, kedekur. Iya. Jangan sampai kita
lebih banyak mengeluarkan harta untuk berpoya-poya daripada sedekah. Asyihatan alaikum, kata Allah dalam Al-Quran. Manusia itu memang sifatnya banyak bakhil. Alhaakumut takatsur. Banyak manusia itu berlomba-lomba mencari kemegahan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke liang kubur, barulah berhenti dia, tak nyari harta lagi. Iya kan? Wa a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Tuhan daripada sifat bakhil. Kemudian apa? Wa a'udzubika min ardulil umur. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada kondisi tua yang buruk. Jadi umur, ketika kita sudah sampai umur yang tua, ada sesuatu yang lemah yang keluar dari kita, yang buruk. Al-wasakh. Kan ada gitu. Kalau udah tua itu, Pak, selalu dia keluar sifat-sifat buruknya. Nauzubillah. Ketika kita sudah usia lanjut itu nanti ada, atau seperti kita katakanlah bahasa Melayunya nyanyok, kalau kita apa? Pikun ya. Jadi pikun itu, Pak, tanpa sadar umpamanya makan kotorannya sendiri, atau dia ngomong entah gimana-gimana nggak jelas. Inilah yang ditakutkan. Makanya Rasulullah mengajarkan doa ini. Jangan sampai kita semakin tua semakin ngacau, iya kan? Udah tua, udah umur 70 tahun. Kemana, Pak? Nyari cewek aku dulu, katanya. Dia nggak sadar dia ngomong itu, nggak sadar itu. Nyari cewek dulu, katanya. Udah, kemudian apa? Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah ya Tuhan, aku berlindung kepadamu daripada fitnah dunia. Ini fitnah dunia banyak. Banyak kali fitnah dunia. Kaya salah, miskin salah, sehat salah, sakit salah. Ya. Ini fitnah dunia lah itu. Ada aja salahnya. Jadi kalau orang yang biasa sholat dan berdoa seperti ini, apapun cercaan orang biasanya tenang hatinya, nggak pernah dia gelisah, apalagi sampai dia berduka cita. Kemudian apa? Wa'adzabul qabr. Ya Allah, lindungi aku daripada azab kubur. Ini berarti hadis ini ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan An-Nasa'i, berarti hadis sahih. Jadi azab kubur itu ada. Kita selalu minta perlindungan daripada azab kubur. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah azab kubur itu ada. Yang terakhir, minas sahah. Pendapat yang sahih. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, in raf'us saut bidzikri hina yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika mengangkat suara berzikir setelah habis salat jemaah, orang-orang maksudnya, daripada solat wajib sudah ada sejak ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suara kuat berzikir setelah solat beramai-ramai, saya ulang ya, minas sahah, sebuah pendapat yang sangat sahih. Berkata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, in raf as-saut, jika mengangkat suara dengan kuat berzikir ketika yang sarifun nas, ketika orang-orang setelah selesai sholat jemaah ini ya, bukan sendiri ini, minal maktubati, dari sholat wajib, bukan sholat tarawih, sholat wajib. Kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sudah ada sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai ada mengatakan bid'ah. Faqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idan sarafu bidzalik idza sami'tuhu. Ruwahul Bukhari wa Muslim. Catat halamannya 130. Ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Ibnu Abbas? Aku pernah terlambat sholat. Dari kejauhan aku melihat mereka telah habis sholat Rasulullah dengan sahabat. Aku dengar mereka berzikir bersama-sama. Ya. Mana tahu kalau ada kiai-kiai yang membantah, catat aja, kitabnya ada sini. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Pertama,
bagaimana kita mendapatkan ridho Allah dan bagaimana kita mengetahui bahwa Allah meridhoi kita, dan seperti kaum Ansor dan Muhajirin ketika Allah ridho dengan mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang Ustaz tadi bilang bahwa ketika ada orang miskin tapi dia soleh apa segala macam, itu martabatnya lebih baik mana? Orang kaya soleh dengan kesolehannya, pokoknya perbedaannya hanya dia kaya dan miskin, gitu aja. Tapi tentang kesolehan semuanya sama. Itu perbedaannya di mana nanti ya? Itu aja. Oke. Jadi bagaimana kita mengetahui keridhaan Allah? Pertama, rukun Islam nggak tinggal kita ya. Sholat dulu. Jangan sampai kita nggak sholat. Sayang kali Allah sama saya hari ini, dapat rezeki saya. Iya, kan ada gitu. Nggak sholat dia Pak. Dapat rezeki. Memang dapat rezeki dia. Tapi itu belum tentu Allah itu redha. Kalau saya baca nanti ayatnya panjang kali ya. Dalam Al-Quran itu, walaqad arsalna ila min qablika faqnam bil ba'si wad dharra la'allahum yatadarrun walaula ija'ahum ba'suna tadarrun walakin qasat qulubuhum wa zayyana asy-syaitanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadhum baghtatan fa idahum mublisun. Kata Allah, hati-hati orang yang dapat rezeki yang mewah, yang senang, tapi dia nggak sholat. Semakin dia nggak sholat, semakin dia berzina, makin kaya. Hati-hati. Kata Allah, orang yang keras hatinya, ketika dinasihati nggak mau, disuruh sholat nggak mau, keras hatinya, maka seluruh perbuatan maksiat itu akan indah menurut dia. Dan semakin dia terus mendapat rezeki dari Allah, sementara dia semakin jauh dari Tuhannya, dan sampai dia gembira, hatta farihu bima utu, gembira dia. Ketika dia sudah terlena dengan kemewahan dan dia penuh dengan kegembiraan, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah, nauzubillah. Tiba-tiba dia ditabrak, mati. Belum sempat dia merasakan nikmat harta yang dia kumpul triliunan. Nauzubillah. Ini istidraj itu ya. Jadi bagaimana kita mengatakan redha Allah? Pertama, rukun Islamnya, salat, puasa. Yang kedua, dia tidak melakukan dosa besar. Meskipun dia susah hidupnya, cobaannya banyak, dan dia sabar, Allah akan tunjukkan sebelum dia mati kemuliaan dirinya, apalagi di akhirat nanti. Selagi dia istiqomah dan dia sabar. Apa kata Allah? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Nanti orang-orang yang dia sabar di dunia ini dengan penuh cobaan, dia sabar, tapi dia istiqomah di jalan Allah, maka Allah akan angkat seluruh kesusahannya. Walaqahum nadratan wa surura wa jannatan wa harira. Dia akan aku peroleh nikmat surga yang dia tidak pernah rasakan. Bagaimana nikmat itu lebih agung daripada nikmat yang ada di dunia, dan kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan di dunia, seperti raja. Allah pakai kata-kata harir, sutra. Para ulama mufassir menerjemahkan al-harir di situ, dia menjadi orang bangsawan yang luar biasa hebatnya di surga, penuh dengan kenikmatan. Tapi bagi orang yang sabar. Jadi kalau ada orang yang dia saleh, penuh dengan cobaan, jangan pernah berputus asa. Dia menangis, nggak apa-apa, menangislah, bersedihlah, tapi jangan pernah berputus asa. Terus dia berusaha. Apabila dia fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, dia terus berusaha tapi nggak dapat. Tawakal kepada Allah. Rasulullah pernah menceritakan dalam sebuah hadis, diangkat di dalam sebuah kitab. Ada seorang saleh yang sangat miskin, susah sekali, selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sakit,
Aku perlu rezeki yang bisa menyembuhkan penyakitku. Aku ingin memberikan nafkah kepada keluargaku, tapi tak dapat. Dia terus sholat dan berdoa, tapi belum dapat juga. Semakin sholat dan berdoa, semakin miskin dia. Selalu dia berdoa dan meneteskan air mata, tapi dia istiqomah. Sampai-sampai malaikat pun menangis melihat dia. Ya Tuhan, nggak tahan malaikat. Padahal malaikat itu tidak punya nafsu, tapi bisa menangis. Malaikat menangis melihat hamba. Ya Tuhan, hambamu ini soleh, istiqomah. Iqdi hajatihi ya Rabbi. Kabulkanlah apa yang dia minta ya Tuhan. Sambil menangis malaikat. Allah. Bayangkan, tak cukup hamba yang soleh menangis minta sama Tuhannya, malaikat pun menangis. Apa kata Allah? Ana uhibbu sauti abdihi. Wahai malaikatku, jangan kau kira aku itu cuai terhadap hambaku yang merintih, yang dia istiqamah. Aku lebih cinta, aku lebih rindu dengan rintihnya itu ketimbang apa yang dia pinta. Percayalah, tidak ada yang sia-sia yang dia pinta. Boleh jadi dia sekarang belum dia dapat apa yang dia pinta, tapi aku berikan dengan cara yang lain, martabatnya tinggi. Allah berikan keluarganya yang lain sehat dan sebagainya. Dan nanti di akhirat Allah akan letakkan dia martabat yang paling tinggi. Makanya mana yang lebih afdal? Orang kaya saleh dengan orang miskin saleh? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kepada para sahabatnya tentang kedudukan orang miskin, itu makom yang paling tinggi di surga. Tapi bukan berarti kita disuruh untuk miskin, bukan. Tidak. Jadi kalau ada orang yang dia sama kedudukan amalnya, satu kaya satu miskin, maka nanti di akhirat nanti yang miskin inilah yang lebih tinggi kedudukannya di surga nanti. Dan begitu juga orang yang kaya, kedudukannya pun nanti bisa lebih tinggi dari ulama, bisa lebih tinggi. Ketika ulama mau masuk surga, kata malaikat Ridwan, kenapa engkau mau cepat-cepat masuk surga? Iya, saya kan ulama. Tanya malaikat Ridwan, engkau dulu jadi ulama dari mana? Belajar. Yang kamu belajar kemana? Ke sana, disebutnya semua dia belajar. Siapa yang membiayai? Tetangganya. Kalau gitu tetangga kamu yang harus duluan daripada engkau. Iya kan? Padahal tetangganya bukan ulama. Oh, kalau gitu iyalah. Udah. Akhirnya apa? Tetangganya yang bukan ulama, yang selalu memberikan sedekah untuk dia di dalam dakwahnya, dia dulu masuk surga. Kata malaikat, jangan sedih. Ulama itu walaupun belakangan, ya ingatlah kalau ketika kamu tahlilan dulu, walaupun belakangan pasti beseknya 2, ya kan? Enggak, itu guyon aja. Jadi memang ya, maaf ya, tadi itu guyon ya. Yang betulnya gini ya. Seekor anjing saja Allah abadikan di dalam Al-Quran bersama Ashabul Kahfi nanti kelak di surga, hanya karena ikut orang soleh. Bayangkan, seekor anjing, binatang, Allah abadikan di dalam Al-Quran anjing itu, dan nanti dalam sebuah riwayat dia masuk surga bersama orang soleh. Anjing, Pak, hanya ikut orang soleh, Ashabul Kahfi. Apalagi kita manusia. Itu ya. Jadi redho itu, selagi kita tidak melakukan dosa besar, selagi kita terus istighfar kepada Allah, selagi kita terus beribadah yang wajib tidak pernah ditinggalkan, percayalah, kayak mana susah hidup kita, Allah akan jamin martabat kita lebih tinggi. Percayalah, dunia akhirat. Oke, silakan ada yang lain. Silakan. Nanti. Saya pernah mendengar kajian soal masalah zikir. Apabila keadaan, misalkan kita dalam keadaan terburu-buru itu kan, setelah sholat cukup membaca Al-Fatihah dan ayat kursi, itu benar nggak? Seperti itu aja. Itu aja. Iya. Oke, yang kedua silakan. Tentang bacaan surat Yasin, untuk para pesan, kalau ada yang membaca Yasin, kita yang datang terlambat
itu harus bagaimana? Dan terus kalau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak apa? Dan hanya yang bagi yang mendengarkan saja itu bagaimana Ustaz? Itu. Jadi kalau habis sholat sebaiknya jangan baca Al-Fatihah saja dengan ayat kursi. Ini zikir ini kan sebentar juga. Diluarkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu singkatnya itu. Kita sendiri. Kalau nggak mampu juga sambil jalan. Sambil jalan. Jadi sebenarnya membaca apapun boleh. Tapi karena Rasulullah mengutamakan zikir ini dan fadilahnya lebih tinggi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terkejar itu. Sendiri saja, nggak usah berjemaah. Kalau kita buru-buru atau kita mau buang hajat, nggak bisa kita duduk masih udah sampai alhamdulillah Allahu akbar semua kita baca, udah sesak kita mau buang hajat, jalan sambil jalan kita Allah akbar ya. Bukan berarti nggak boleh baca Al-Fatihah, baca ayat kursi boleh, tapi di dalam hadis-hadis Rasulullah yang judulnya insarafa yang judulnya ad-du'a wa dzikr aqibas shalah, tidak yang dikatakan tadi itu ya. Nah itu dia, tidak itu yang dikatakan, tapi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Cuman di antara doa dan zikir yang kita kaji dalam hadis ini tadi, utamakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kan ada orang mau cepat aja ya kan, dia selawat segala macam, habis itu doa. Sayang, seharusnya mendingan selawatnya belakangan. Selawatnya nggak usah dibaca, langsung subhanallah. Ya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Istighfar 3 kali, subhanallah gitu. Ini enggak selawat, dia panjang-panjang selawat. Subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar, enggak dibaca, langsung doa. Itu banyak doa. Coba perhatikan sholat Jumat. Iya kan? Sayang. Jadi keutamaan yang diajak oleh Rasulullah itu yang lebih kita dahulukan. Oke, berikutnya tentang baca surah Yasin. Jadi kalau kita tahlilan, apabila kita terlambat, kita nggak bisa mengajar, nggak usah dibaca. Jangan dibaca Yasinnya sebaiknya. Baca aja diganti dengan surah Al-Ikhlas. Kalau kita mau baca boleh, tapi dikhotomkan. Jangan sampai Yasin orang udah selesai, tutup ya. Ya, kurang afdal. Karena niat sahibul bait itu meminta membaca surah Yasin. Jadi afdalnya dikhatamkan. Kalau mau dia ngulang di rumah nggak apa-apa, tapi kalau nggak usah dibaca, baca qul huwallah saja. Niatkan pertama untuk sahibul bait, yang kedua untuk keluarga kita. Jadi kalau ketika kita tahlilan itu kita juga mendoakan keluarga kita telah meninggal. Cuman utamakan untuk yang punya niat, yang punya hajat. Jadi kita hadiahkan untuk yang punya hajat, baru untuk keluarga kita, orang tua kita yang meninggal maupun yang sudah tiada. Itu dia. Coba tadi yang terakhir apa tadi? Buat yang mendengarkan aja Ustaz. Yang mendengarkan, sayang, jangan mendengar saja orang baca Yasin. Jangan, bacalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad itu. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sepanjangnya gitu Pak, sampai yang baca Yasinnya selesai gitu. Iya, jadi orang baca selesai baca Yasin, kita pun selesai. Nah, baca qul huwallah. Niatkan, hadiahkan kepada apa yang diniatkan oleh sahibul bait, itu aja. Oke, silakan ada yang lain. Bisa ada pertanyaan Ustaz. Tadi kan kedua Allah itu kan orang yang melakukan dosa besar gitu ya. Pertama bagaimana kalau dia pernah melakukan dosa besar? Pertama, terus kedua masalah ini Ustaz. Kalau malam subuh dan maghrib itu biasa kan pertama sama subuh Ustaz ya. Nah itu kan imam-imam suka menambahkan kan Allah itu kan terus ya surat ayat kursi ini kan itu sampai Al-Baqarah ya tadi malah itu kan itu. Nah itu dari mana Ustaz dalilnya itu gitu? Iya, benar. Bagaimana anak kita kan terlambat Ustaz. Nah kita itu imam sudah berdoa gitu Ustaz. Nah kita kan telat gitu untuk zikir tadi gitu. Apa kita berzikir sendiri dulu? Apa kita mengikuti doa imam tadi Ustaz? Itu aja ya. Jadi kalau orang yang taubat, jadi kalau orang yang pernah melakukan dosa besar, syaratnya taubat. Taubatun nasuha, fastaqim kama umirta, wa man taba ma'ak. Jadi istiqomah kita dan kita bersama orang-orang yang taubat. Jadi para orang-orang saleh itu termasuk orang-orang yang taubat disebut. Maka kita harus taubat. Jadi sebesar apapun dosa kita, itu akan Allah ampunkan, meskipun murtad, syirik. Selagi dia taubatun nasuha, akan Allah terima. Selagi memang hatta yughargir, sampai nyawanya di tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan tak bisa lagi.
Jadi kalau kita sudah taubat, maka semua amal ibadah kita insya Allah yang kita lakukan akan Allah terima. Dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kita dengan syarat kita taubat. Jadi kalau taubat dengan manusia kita bayar. Apabila kita menyangkut hartanya, kita bayar hutangnya. Kalau menyangkut kepada Allah seperti zakat, seperti puasa, maka kita bayar. Jadi yang dikatakan taubat itu kita harus ganti, yang wajib itu harus kita ganti. Itu dia. Kemudian tentang masalah zikir itu sebenarnya kan sunnah ya, sunnah muakkad. Itu zikir banyak versinya yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita ketika berjemaah nggak mesti sama seperti imam. Ketika kita bersama dengan imam, ya kita ikutin apa yang dia imam ketahui, kita ikutin. Kalau kita terlambat nggak perlu kita harus ikutin seperti sebagaimana imam, nggak usah. Itu makanya pentingnya. Kenapa kita harus punya wirid? Wirid itu zikir yang terus kita zikirkan kontinu, yang tidak pernah lepas. Artinya zikir yang tetap kita lakukan setiap hari di rumah. Jadi setelah kita sholat subuh berjamaah umpamanya, kita harus punya zikir tersendiri di rumah. Seberapapun lamanya, seberapapun panjang, jangan pernah ditinggalkan. Itu dia. Jadi zikir pribadi kita itulah benteng diri kita, nur pada diri kita. Itulah dia untuk mengontrol syahwat kita, untuk membentengi diri kita, dan untuk bagaimana kita bisa istiqomah. Jadi kita harus jangan lepas daripada zikir dan doa itu. Jadi ketika kita berjemaah dengan imam nggak mesti sama. Kita terlambat, kita hanya dapat terakhir doa saja. Ya udah ikut doa saja. Nanti setelah habis doa kita tadi mencari fadilahnya. Subhanallah, subhanallah, kita teruskan. Itu saja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang lainnya nggak apa-apa, ditinggal saja. Yang utama itu dulu. Ustaz, yang mana di coba subuh maghrib itu kan baca ayat kursi apa itu gimana? Itu tahlilan. Ini banyak sekali orang mengamalkan tahlilan. Utamakan yang warid dulu, itu belakangan. Apabila kalau dia kan banyak orang mengamalkan tahlilan setelah habis sholat zikirnya, iya, itu boleh, itu dianjurkan. Tapi kalau bisa itu hanya untuk sendiri. Sebaiknya sendiri kita di rumah. Kalau berjemaah boleh, kalau jemaahnya sudah sepakat suka zikir bersama. Kalau enggak, nanti dia baru baca suratul Fatihah, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sudah jemaahnya udah pada hilang. Akhirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tidak bisa diamalkan. Jadi kalau di masjid carilah yang pendek-pendek saja. Cuman kalau tahlilan seperti itu, tahlilan kita singkat saja ya. Istilahnya tahlilan kalau di Indonesia diawali dengan Al-Fatihah, qul huwallahu, qul a'udzu birabbin, terus ayat kursi, baru setelah itu zikir dan doa. Itu baik, bagus. Nah, tapi usahakan kalau kita di dalam berjemaah di masyarakat harus nengok sikon. Nah, maka yang diutamakan itu dulu. Begitu dia. Diutamakan yang penting-penting dulu. Seperti la ilaha illallah, itu bagus kan kaifiatnya. Di samping Rasulullah tidak pernah meninggalkannya juga. Sebagaimana hadis sahih tadi kan, Rasulullah selalu setiap habis sholat apabila ada waktunya dia selalu berzikir wa yuhallil la ilaha illallah fi dubris shalah. Nah, ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan An-Nasa'i. Jadi itu dia ya. Jadi kalau sekali lagi kesimpulannya, kalau kita terlambat, apa yang kita dapat saja, karena itu sunnah, hanya sunnah saja ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.